Kenapa tempat sekecil itu bisa menampung berkapasitas 3 desa untuk bersembunyi dari bangsa asing pada waktu itu, Bosku? Sakti pada zaman waktu itu tuh sakti yang bagaimana? Yang dapat merubah segalanya. Dapat merubah segalanya. Iya. Lihat apa, Pak? Ada yang ngintip. Ya udah biarin. Sini kita ngobrol aja. Ya. Saya mau nanya, kalau Anda kan yang ada di sana, Iya. kalau orang nunda sesajen, Anda yang makan atau gimana? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur di luar nalar, jadi kali ini saya berkesempatan untuk ke alam kembali untuk menelusuri hal yang penuh dengan misteri, yang mana ada keunikan yang saya temukan dengan malam ini dengan tema untuk mengungkap atau menelisik tentang sejarah ya, sejarah yaitu tempat Sarongge ya, yang mana tempat tersebut itu menjadi sebuah tempat persembunyian masyarakat kecil pada waktu itu untuk bersembunyi dari gerombolan warga asing begitu. Nah, biasanya persembunyian yang kita kenal pada zaman sekarang itu berbentuk sebagai ruangan atau dengan sebutan ada gua, ada juga terowongan-terowongan yang sengaja dibuat untuk persembunyian. Tapi kali ini saya cukup ada hal unik. Jadi persembunyian yang tidak bersembunyi atau persembunyian yang terbuka, hanya terhalang oleh dua batu, yang mana batunya ada yang kecil dan ada juga yang besar, itu namanya Sarongge itu. Jadi letak tempatnya berada di dekat dengan rumah saya gitu. Jadi itu kapasitasnya mampu menampung 3 desa untuk bersembunyi, dan itu hanya sebagai perkiraan gitu. Nah, kira-kiranya di tempat tersebut ada apa? Ada sesuatu hal yang menghalangi orang-orang bersembunyi atau yang menaungi, atau bahasanya yang menjadi payung di daerah tersebut. Kita cukup penasaran untuk mengungkap pada malam ini gitu. Jadi untuk sedulur di luar nalar, saksikan saja lanjutan ceritanya bagaimana, jangan kemana-mana. Untuk itu kita langsung akan menelisik tentang tempat itu dengan cara kita
dengan sebutan Rogo Sukmo, atau dengan penglihatan batin, atau dengan prediksi-prediksi yang insya Allah akan menjadi sebuah kisi-kisi. Nanti kita akan ungkap melalui mediator. Kita akan ambil beberapa makhluk yang memang tadi juga sudah mulai mengikuti saya, mulai menghantui, dan ketika saya mengingat tempat itu dan melihat tempat itu sudah bertengger para makhluk-makhluk di sana. Ada yang setuju dan ada yang enggak setuju. Nah, di situ untuk diungkap gitu. Tapi kita akan mengambil garis benang merahnya untuk mengangkat sebuah misteri yang ada di tempat itu. Saksikan terus. Saya sudah melakukan perjalanan astral ke sana, menelaah tempat tersebut. Jadi untuk pandangan secara gaibnya itu kalau dohirnya ini, kalau untuk sekarang ya kurang agak terawat gitu, terus tempatnya rada sempit. Tapi kalau secara gaibnya ini sangat luas sekali, seperti halnya lapangan. Dan terus seperti ada dimensi lingkaran ya, yang mana lingkaran itu adalah pembatas bagi siapapun yang datang ke tempat itu lalu untuk berniat untuk dolim, maka akan disesatkan. Bukan nggak ketahuan sebenarnya itu sesat gitu. Jadi ada orang yang berdatang itu sesat. Nah, itu adalah sebuah pageran ya, seperti hala sekeliling itu adalah sebuah pagar, yang mana pagar tersebut melindungi siapapun yang diam di situ untuk melindungi dirinya dari gerombolan bangsa asing pada waktu itu. Nah, jadi itu menurut kacamata yang gaib. Kacamata gaib itu seperti itu. Karena ini kan yang bertindak lebih banyak ke hal yang misteri, lebih banyak yang ke hal yang gaib. Karena kalau kita masukkan ke dalam logika kita ini kurang rada masuk akal gitu, karena tempatnya sudah sempit ya, pasti ketahuan aja kalau kita dicari ke situ gitu. Nah, kayak ada pintu, tapi saya belum lihat pintunya sebelah mana. Nanti insya Allah saya akan tarik salah satu bangsa jin yang ada di sana, karena saya juga tadi sudah berinteraksi dengan makhluk yang ada di sana. Bahkan tadi sempat ada penolakan dan ada yang menerima juga. Jadi kita akan ungkap sekaligus pada malam ini. Di tempat itu yang saya lihat adalah lapangan luas untuk berkumpulnya, dan lapangan luas itu yang kelihatan lapangannya lalu semuanya ditutup itu, seperti halnya lapangan bola itu kan ditutup gitu ya, jadi kayak stadion gitu, tapi itu ditutup dengan sebuah dimensi gitu, dan ditutup dengan sebuah dimensi, dan tempatnya sangat nyaman pada waktu itu. Dan kalau kita waktu itu bersembunyi di situ, tempat itu bikin aman dan diyakinkan bisa membuat pelindung di situ. Dan juga ada beberapa hal yang harus diungkap juga, karena saya melihat jejak-jejak di situ, jejak-jejak untuk meminta tolong kepada hal-hal yang gaib yang ada di situ, khususnya yang ada di daerah itu sendiri. Jadi banyak hal-hal yang kurang agak bagus, janggal ya, yang saya lihat itu janggal, karena ada salah satu bangsa jin yang mana itu memanfaatkan tempat tersebut untuk dijadikan sebuah tempat yang sakral. Padahal kalau yang saya lihat itu hasil dari doa para sepuh dulu gitu. Para sepuh dulu tempat itu dijadikan sebuah seperti halnya perkumpulan atau sebuah istilahnya untuk merundingkan sesuatu hal untuk kedepannya, dan tempat tersebut dijadikan sebuah simbol berdirinya
atau simbol berkumpulnya ada orang-orang yang ada di tempat tersebut gitu. Jadi lebih jelasnya saya akan tarik salah satu makhluk yang ada di sana gitu. Mudah-mudahan dilancarkan pada malam ini. Yuk mulai. Mau udah siap? Insya Allah. Gagal bahaya ya. Tampilkanlah lah. Ragu ya? Tampilnya belakangnya lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si rotak larung beres. Wajah kulbati. Wa puja al-haq wajah kulbati. Ini adalah sosok seperti kerak ya. Yang ini adalah makhluk keraknya itu dadanya putih, badannya semuanya hitam, dadanya saja putih sama ujung buntutnya putih. Ya ada kelainan genetik dari spesies kerak. Assalamualaikum. Ini cukup tua. Namanya siapa? Abah Siro. Abah Siro dari mana? Lagi ngapain di sana tadi? Jaga tempat itu. Di batu kecil itu. Enggak, saya mau menanyakan. Kan tadi berinteraksi juga, sempat ngobrol, saya tadi silaturahmi ke sana. Ya, untuk ngobrol hal yang saya tadi pertanyakan itu, kenapa tempat sekecil itu bisa menampung berkapasitas 3 desa untuk bersembunyi dari bangsa asing pada waktu itu, Basro? Hah? Tidak tahu. Kenapa sampai tidak tahu? Apa itu terjadi hanya mitos saja atau memang benar-benar nyata adanya begitu? Nyata. Bisa Abah Siro ceritakan tentang itu? Gimana? Tadi kan Abah janji di sana untuk bercerita. Gimana? Bisa diceritakan? Gimana? Hasil orang sakti. Sakti pada zaman waktu itu tuh sakti yang bagaimana? Yang dapat merubah segalanya. Dapat merubah segalanya. Iya. Oh. Ada nggak zaman sekarang orang yang sakti seperti itu? Jarang. Dapat merubah segalanya. Jadi tempat itu didoakan untuk bersembunyi dari bangsa asing. Itu untuk anak cucunya. Nah, ada juga yang beredar bahwa di situ adalah pintu gaib, ya, untuk kalau bersembunyi di sana langsung nggak tahu kemana larinya. Itu sebenarnya bersembunyi di mana itu? Alam gaib. Di alam gaib. Nah, bisa ngobrol tenang nggak, Abah? Kenapa? Jadi memang sudah karakternya seperti ini ya. Sini. Sini. Banyak apa? Ya di sini banyak teman. Banyak apa? Hah?
iya, bangsa dari Abah sendiri itu. Nah, jadi tempat itu kan orang-orang disembunyikan. Jadi kesimpulannya orang-orang waktu itu bersembunyi di alam gaib, Iya. ya di alam gaib. Nah, itu yang menyelimutinya itu apa? Apakah bangsa Kodam yang ada di situ, atau memang alam gaibnya sendiri atau gaibnya yang ada di tempat itu tidak setuju dengan eh, kekejian bangsa asing pada waktu itu? Iya. Maka kami tidak terima. Emang pada waktu itu bangsa Anda juga ikut serta dalam Iya. melawan penjajah? Iya. Oh, ikut serta. Iya. Kenapa ikut serta? Karena merasa terganggu. Merasa terganggu. Jadi merasa tidak enak melihat bangsanya di apa? Iya. Dianiaya, dibunuh. Banyak juga yang dibunuh. Iya. Nah, tapi saya melihat ya pada waktu itu juga ada bangsa kita yang tertangkap di situ. Ada. Ya, itu perempuan gendong, bawa bayi gendong. Itu kenapa bisa kena? Karena terkejut. Terkejut. Dia nggak ikut rombongan yang lain. Dia berarti masih di luar dimensi ketahuan. Iya. Tapi itu kan udah di wilayah itu, Karena tidak terselimuti. tidak terselimuti. Lalu dia dibunuh di situ, ya anaknya diperkosa. Oh gitu. Itu makamnya, tempat dikuburnya di mana itu? Orang itu Tidak tahu. tidak tahu, nggak Dibawa dikubur, pergi. bawa pergi. Oh, dibawa pergi begitu saja. Ya, jadi tempat itu sudah secara alaminya didoakan oleh orang tua dulu, harus seperti itu Iya. Untuk melindungi rakyat. untuk melindungi rakyat. Nah, kalau sekarang masih bisa nggak sih kalau kita ke sana langsung suasananya seperti zaman dulu? Tergantung niat. Tergantung niat. Iya. Ada nggak yang suka ke sana niatnya aneh-aneh? Banyak. Banyak. Tapi tidak terima. Tidak terima. Tidak terimanya gimana? Itu hasil orang dulu untuk bersembunyi, bukan untuk main-main. Bukan untuk main-main, untuk melindungi diri. Nah, konon katanya ada yang untuk kesaktian datang ke sana. Hanya mitos, nggak ada. Di situ paling tuanya siapa? Bisa saya tunjukkan pintu melalui gaibnya sebelah mana? Sebelah utara. Sebelah utara. Berarti kalau masuk lewat utara ya. Nah, bisa panggilkan yang lebih tuanya dari Abah ini, yang di batu besar itu. Tidak. Kenapa? Takut. Nah, itu bangsa jin dari kalangan bangsa ular ya, naga. Jadi itu naga itu asalnya dari mana itu? Udah lama di situ. Itu juga ikut melindungi yang paling besar itu. Namanya siapa? Nggak tahu. Oh, nggak boleh tahu. Jadi ada masih bawahan naga tersebut. Bisa Anda ceritakan lagi tentang tempat itu? Kenapa tidak? Banyak yang mendengar. Ya udah, sini, gak usah kemana-mana. Ada apa? Lihat apa? Jadi karena kita ini ditonton banyak makhluk ya, jadi ini agak sedikit terganggu lihat suasananya kayak gitu. Dah, Anda diam saja, tenang di sini ya. Ini selendang yang Abah bawa, selendang dari mana?
dia jadi sosok yang pakai selendang ya. Selendang ini kayaknya turun temurun, ini kalau dibuka selendangnya kayaknya berubah dia. Dia itu untuk berubah ya. Tuh dari leluhurnya katanya. Udah diam di sini, diam. Apa itu? Hah? Lihat apa? Diam, 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 diam. Diam. Ketangkep kamera tuh. Jadi ada sosok putih ya, putih kecil jalan. Lihat apa, Pak? Ada yang ngintip. Ya udah biarin. Sini. Sini, kita ngobrol aja. Ya. Anda kan bukan dari sini. Ya. Jadi terlihat asing. Udah diam. Diam, kita lagi ngobrol dulu tentang tempat itu. Ada kan yang ada di batu kecil. Ya, yang ada di batu kecil. Nah, itu pintunya berarti yang ada di batu besar itu. Oh, pintunya ada di situ. Nah, kalau orang naruh, saya lihat ada sesajen kayak gitu. Itu sebelah mana itu? Di samping batu kecil. Di samping batu kecil, Ya, samping batu besar. besar. Oh ya. Jadi itu sesajen. Saya mau nanya, kalau Anda kan yang ada di sana, Iya, kalau orang nunda sesajen, Anda yang makan atau gimana? bukan. Bukan. Anda suka sesajen nggak? Suka. Makannya gimana? Yang Anda suka itu sesajen apa sih maksudnya? Wangi-wangian. Oh, wangi-wangian. Terus kemenyan gitu maksudnya. Iya. Kan itu buat pengharum ruangan. Diam aja. Udah tenang, gak usah terganggu dengan yang ngintip ya. Itu sarongge kenapa bisa di sakralkan seperti itu? Tempat berkumpul. Sekarang itu harusnya bagaimana? Kalau sekarang saya lihat sudah berantakan. Jaga. Harus dijaga. Tarikan. Oh, ya udah ngobrol biasa, tenang, duduk aja, duduk. Ya. Duduk. Jadi ini memang karakternya seperti ini, nggak bisa diam ya, nggak bisa diam. Jadi ya sudah kayak gini. Kita ngobrol juga sambil dia kemana-mana, lihat-liatin, jadi kurang fokus ya. Nanti kita akan tarik lagi. Ini ada yang lebih tua daripada ini. Tuh, apa sekarang matur suwun ya. Nanti kita silaturahmi lagi ke sana. Itu. Ya sekarang silahkan pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begitu ya, itu informasi dari bangsa jin yang bernama Basuro. yang bernama Abah Suro itu ya, yang mana dia sangat tua di situ. Tapi ada yang lebih tua daripada itu. Dan dia juga bercerita bahwa di tempat itu adalah sebuah ada dimensi yang mana melindungi tempat tersebut, yang dihasilkan dengan doa-doa orang tua dulu gitu. Nah, jadi orang tua dulu menciptakan sebuah doa. Kalau orang tua dulu berdoa itu tidak untuk dirinya sendiri gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan berdoa untuk dirinya sendiri, tapi orang-orang dulu sangat luar biasa, orang-orang yang soleh itu. Kalau dulu tokoh-tokoh yang sakti itu yang dinamakan dengan orang-orang yang soleh, bukan sakti dengan pandangan kacamata kita sekarang, sakti bisa ini bisa itu, bukan, tapi orang-orang yang soleh, yang dekat
yang istilahnya kalau bahasa Sundanya menyatu dengan eh, kalau kata orang Sunda mah menyatu dengan alamnya, menyatu dengan Tuhannya, seperti itu pada waktu itu. Dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menciptakan sebuah tempat yang sakral, tempat yang suci, sehingga tempat tersebut menjadi tempat yang dilindungi oleh Allah. Barang siapa yang bersimpuh kepada tempat tersebut, lalu itu akan menjadi landasan atau menjadi tempat yang mana dihindarkan dari segala macam mara bahaya kayak gitu, karena adanya doa yang ditanam di tempat tersebut. Nah itu jadi secara gaibnya itu banyak sekali yang menyelimuti di situ, khususnya dari doa-doa orang tua kita dulu. Dan kalau sekarang saya eh, tidak melihat adanya sebuah sosok-sosok yang memang melindungi tempat tersebut, tapi ada sebuah kepunden atau punjernya yang ada di sana, yaitu sosok naga. Sosok naga tersebut itu yang menjadi penopang yang ada di situ, penjaga gerbangnya juga. Yang saya lihat ini dia menyelimuti beberapa dimensi sekelilingnya, sehingga yang masuk itu masuk dimensinya bangsa gaib gitu. Jadi diselimuti oleh yang gaib itu. Jadi untuk itu nanti saya akan menarik sosok naga tersebut. Jadi untuk kesimpulan pada malam ini kita cukupkan dan akhirin ya. Kalau ada salahnya itu datangnya saya pribadi, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.